Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amad. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulin karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sedaya jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita di antara sekian banyak saudara kita yang hari ini masih ada di luar masjid, yang belum beruntung ataupun mungkin barangkali belum mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi juga karena dalam keadaan sakit dan darurat tidak bisa untuk melaksanakan fardu Jumat secara berjamaah. Maka sekali lagi sampaikan kepada kita semua, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah pilih kita untuk bersama-sama di majelis yang mulia ini, yaitu dalam rangka melaksanakan fardu Jumat kita, bukan hanya sebagai rutinitas ataupun seremonial, tapi lebih daripada itu adalah tanda rasa syukur kita kepada Allah dan sebagai pengabdian kita kepada Allah dan sebagai salah satu daripada rangkaian rasa cinta dan kasih kita terhadap Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedaya jamaah Jumat rahimakumullah. Rangkaian salam dan salawat tercurah hendaknya kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin wa hutaman nabiyyin. Tiada lagi nabi di akhir zaman kecuali hanya beliau sebagai suri tauladan kita, yang kita contoh, yang kita panuti untuk segala perbuatan dan sikap kita agar kita selamat di dunia dan akhirat. Itulah sunnah Al-Quran yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita di akhir zaman ini. Kaum muslimin sedaya jamaah yang berbahagia, hati berwasiat pada diri sendiri, sama-sama kita berikhtiar dan berusaha bagaimana hari-hari kita senantiasa iman dan takwa serta amal ibadah kita ada peningkatan, sehingga dengan peningkatan iman dan amal tersebut membawa berkas dan perubahan di dalam diri kita, dan kita semakin menyadari tidak ada rupanya apa-apanya kita di sisi Allah kecuali hanya karena adanya qudrat dan iradat Allah, kehendak Allah terhadap kita di dalam melaksanakan amal ibadah dan rutinitas kita sehari-hari. Selanjutnya judul khutbah yang ditetapkan oleh MUI Kecamatan Syahulu adalah pertanggungjawaban yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pepatah mengatakan tangan mencincang, bahu memikul. Artinya adalah seseorang yang berbuat harus bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Jangan sepertinya lempar batu sembunyi tangan. Ini adalah hal yang salah, yang tidak melambangkan sikap tanggung jawab seseorang, baik di hadapan
makhluk Allah, terutama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sehubungan dengan itu kaum muslimin dan jamaah yang berbahagia, untuk apa judul ini diangkat? Karena kita kadangkala sebagai manusia dan insan yang lemah lupa akan keberadaan kita. Diciptakannya oleh Allah manusia, dilahirkannya oleh Allah manusia ke permukaan bumi ini adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Kita tahu sesungguhnya Rasulullah SAW dalam mafhum hadisnya yang artinya tidak lain dan tidak bukan, minimal seorang pribadi atau diri sendiri itu adalah pemimpin, dan dia akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang ia pimpin. Bukankah kita semua mempunyai anggota tubuh panca indera kaum muslimin sadaya yang berbahagia, yang mana panca indera dan tubuh kita ini nanti sebagaimana yang telah direkam oleh Raqibul Atid, yang bukanlah itu CCTV, bukanlah kamera atau catatan, tetapi adalah sebagai perwakilan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah luput sesaat dan sedetik pun, merekam, mencatat amal perbuatan kita, baik itu amal yang soleh ataupun amal yang salah. Yang soleh beramal ibadah akan menghasilkan pahala, yang salah melakukan perbuatan maksiat dan pelanggaran di hadapan Allah itu akan melahirkan dosa kepadanya. Maka di awal Hatib katakan tadi dalam Al-Quranul Karim, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha, dalam surah Bani Israel, bahwa sesungguhnya secara hakikatnya apa yang diperbuat oleh manusia itu ataupun baik sekecil apapun perbuatannya, itu hakikatnya adalah untuk dirinya sendiri, akan kembali kepadanya. Juga seburuk apapun perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, sejelek apapun yang bernilai dosa, maka itu hakikatnya untuk dia sendiri, akan kembali kepadanya. Maka untuk itu tidak ingin satupun kita di dunia ini semasa hidup banyak catatan-catatan dosa kita daripada catatan-catatan pahala. Maka itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari itu mulut kita tidak bisa berkata bohong lagi. Amal perbuatan kita, catatan kita, ada yang diletakkan, dikasihkan dari tangan kanan, ada yang dari tangan kiri, bahkan ada yang dari depan, bahkan secara kerimuk-kerimuk seperti kain yang sudah dikumalkan, dicempakkan dari belakang. Itu tergantung kepada amal perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surah Yasin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakzibun. Pada hari itu kata Allah, yaitu hari yaumil masar kelak, hari berbangkit, hari yaumil mizan, ditimbangnya amal ibadah perbuatan manusia di saat itu, maka akan jelaslah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Mulut tidak bisa lagi berkata apa-apa, yang akan berbicara adalah kaki dan tangan kita sebagai saksi daripada apa yang kita perbuat di permukaan bumi selama hidup. Bahkan juga dengan tegas Rasulullah mengatakan bahwa seseorang manusia itu nantinya di yaumil mahsyar kelak tidak akan bergeser dan bergerak kakinya kecuali ditanya 3 perkara. Di antaranya adalah harta bendanya, ilmunya, dan waktunya. Kenapa 3 perkara ini? Karena inilah yang kadang-kadang banyak menyengsarakan kita, dan banyak kita peroleh dari hal-hal yang tidak baik dan dipergunakan kepada hal-hal yang tidak baik. Padahal sesungguhnya semuanya itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, mari sekali lagi hati mengajak diri sendiri dan kita semua, jangan sampai penyesalan itu nanti di yaumil mahsyar datang kepada kita selagi Allah berikan waktu dan masa hari ini kepada kita. Kira-kira catatan amal ibadah kita masih sedikit dibandingkan dengan orang yang lain, maka perbanyaklah amal ibadah kita. Kira-kira ilmu kita ada tetapi kita sembunyikan demi untuk keselamatan umat, maka kita sampaikanlah ilmu itu. Ilmu itu bukan hanya yang tertulis kaum muslimin dan jamaah yang berbahagia, yang tidak tertulis secara hikmah pun kita perlu sampaikan ilmu itu.
yang orang lain barangkali tidak tahu, tetapi Allah beritahu kepada kita sebagai petunjuknya, sehingga orang lain mengambil kemanfaatan daripada apa yang kita sampaikan tersebut. Maka termasuk salah satunya juga harta benda kita peroleh dari mana dan bagaimana caranya dan untuk apa semuanya. Apakah ini benar sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim, maka insya Allah selamatlah kita fid dunya wal akhirah. Kaum muslimin senajan mukminat rahimakumullah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal perbuatan kita, jelas dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala, dan jelas akan kita lihat dengan mata kepala kita besok. Disitulah pengadilan, hakim yang tidak ada lagi tandingnya, yang maha adil, akan memperlihatkan kepada kita semua. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita renungkan diri kita sendiri. Kita memimpin diri kita, kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tangan kita, lidah kita, mata kita, sudahkah kita pergunakan semuanya? Kaki kita, bahkan helaan nafas yang kita hirup dan keluarkan setiap hari, sudahkah ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang terakhir, hati berpesan pada diri sendiri dan kita semua, jangan sampai kita tidak mau mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah itu jelas dan neraka Allah itu juga dahsyat. Maka kita tinggal pilih jalan yang mana akan kita turut. Beruntunglah orang-orang yang bisa menggunakan amal ibadahnya sebagai tameng, sebagai pembelanya di alam kubur, di yaumil mahsyar kelak, dan sampai akhirnya dia diselamatkan oleh Allah dengan taufik dan hidayah dan kasih sayang Allah. Diberikanlah kepada mereka berupa hadiah surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita di dalamnya adalah kekal selama-lamanya. Hum fiha khalidun. Kaum muslimin sedang jamaah yang berbahagia, kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal hari ini. Maka oleh sebab itu kita awalilah bulan ini, kita awalilah hari-hari kita ini dengan hal yang lebih baik. Isilah dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian kita diberi oleh Allah akal pikiran, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, perintah dan larangan Allah, yang halal dan yang haram, mana yang bisa menyelamatkan kita dan mana yang akan mencelakakan kita, baik secara pribadi ataupun secara bermasyarakat. Mudah-mudahan hati berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang berhadir ataupun yang belum sempat hadir, seluruh kaum muslimin dan muslimat tergolong hamba-hamba Allah yang akan mempunyai catatan amal yang baik di yaumil mahsyar kelak, dihisab dengan hisab yang baik, kemudian tidak mempunyai sesuatu hal yang memberatkan kepadanya nanti di saat hari berbangkit. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini, yang pendek ini, bisa mengetuk pintu hati kita agar jangan kita tidak bertanggung jawab terhadap diri ataupun terhadap apa yang kita pimpin. Mari kita bertanggung jawab, artinya kita merasa memiliki, merasa ada resiko yang akan kita hadapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana saat itu tidak bisa lagi tipu menipu yang di dunia kita lakukan, bohong membohong di dunia kita lakukan, tetapi di setelah pengadilan Allah, hakim yang sangat adil dan seadil-adilnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kullu ummatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.